Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang kejujuran di dalam agama Islam yang dipelajari di dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-8 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Pertama kali kita pelajari hukum bacaan dan makharijul hurufnya dalam ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu. Ya, ada mad asli bertemu dengan ayyu, itu bertemu dengan hamzah. Misah kalimah yang mana ya pada kalimah haraf nida, sedangkan ayyu itu hamzahnya pada kalimah isim, sehingga ada dua kalimah, yaitu mad bertemu hamzah berbeda kalimah, disebut dengan mad jaiz munfasil yang panjangnya 2 sampai 5 harokat. Ya ayyuhallazina. Allazi adalah mad asli atau mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Allazi za, makharijul huruf za ada di ujung lisan, dikenakan, ditempelkan pada ujung gigi seri bagian atas. Allazina, yang mana huruf yang ada pada ujung lisan yang ditempelkan pada ujung gigi seri yang atas itu ada 3, yaitu sa, za, dan zo. Ya ayyuhallazina amanu. A merupakan mad badal dikarenakan yang tadinya bukan mad, kemudian hamzah digantikan kepada alif sehingga menjadi mad. Mad artinya panjang, sedangkan badal adalah ganti dari tadinya hamzah menjadi alif. Amanu yang tadinya a'manu, maka digantinya hamzah menjadi alif disebut badal, maka madnya disebut mad badal yang panjangnya 2 harokat sebagaimana mad tabi'i. Amanu, yang mana a hamzah ini makharijul hurufnya berada di pangkal tenggorokan, yaitu yang dekat dengan dada, yang mana huruf pada pangkal tenggorokan ini ada 2, yaitu hamzah dan ha. Amanu. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina. Qawwa betul adalah mad asli. Mi juga mad asli atau juga disebut mad tabi'i, panjangnya sama-sama 2 harokat. Qawwamina lillahi. Lillah hukumnya tarqiq, yaitu tipis dibaca a. Lillah, sedangkan lillah la itu adalah mad ta'zim yang panjangnya sebagaimana mad jaiz munfasil, bisa 2 sampai 5 harokat. Lillahi syuhada'a. Da ada mad asli bertemu dengan hamzah 1 kalimah berada pada kalimah isim, yaitu syuhada'a. Da maka di sini disebut dengan mad wajib muttasil yang panjangnya 5 harokat.
Syuhada'a bil qisti, bil alif lam komariah yang wajib idhar, lamnya dibaca dengan jelas karena alif lam ini bertemu dengan qaf yang merupakan salah satu huruf alif lam komariah yang 14 yang dikumpulkan dalam lafaz ibgi hajjaka wa khaf aqimah bil qisti. Wala yajrimannakum, wala yaj, jim sukun di tengah kalimat ini hukumnya adalah qalqalah sugro, dibaca memantul. Yajrimannakum, dikarenakan jim yang makhrajul hurufnya di tengah lisan mempunyai genap sifat. Yang pertama, sifat jim ini adalah jahr, yaitu tidak berhembus napas ketika diucapkan, napasnya terkunci. Yaj, dia terkunci napasnya, disebut dengan sifat jahr. Sedangkan lawan jahr ini adalah hamaz. Yang kedua, selain sifat jahr ini, jim mempunyai sifat syiddah, yaitu ditekan. Yaj. Kemudian yang ketiga, jim ini mempunyai sifat istifal, dalam arti pangkal lisan tidak diangkat ke atas, tidak sebagaimana huruf isti'ala. Yaj, sehingga pangkal lisannya tidak diangkat ke atas, itulah istifal yang ketiga. Yang keempat, jim ini mempunyai sifat infita, dalam arti depan lisan tidak diangkat ke atas sebagaimana diangkat ke atasnya huruf-huruf itbaq yang 4, yaitu so, do, po, dan zo. Sedangkan jim ini adalah infita, lawan dari itbaq. Itulah yang keempat sifat jim. Sedangkan yang kelima, jim mempunyai sifat ismat, dalam arti lambat diucapkannya. Dan yang terakhir, jim mempunyai sifat qalqalah, memantul. Yajrimannakum, nun bertasdid hukumnya adalah gunnah, yaitu didengungkan pada hidung 2 harakat. Huruf gunnah ini ada 2, yaitu nun dan mim bertasdid. Yajrimannakum, mim mati bertemu dengan sa, yang mana sa ini makhrajul hurufnya di tengah lisan sama dengan jim. Yajrimannakum, mim mati bertemu dengan sin ini hukumnya adalah idhar syafawi, dibaca mimnya jelas bertemu dengan huruf sin yang merupakan huruf idhar syafawi yang 26 selain mim dan ba. Sedangkan mim merupakan huruf syafawi atau huruf pada bibir. Dia diucapkan keluar dari kedua bibir sehingga disebut syafawi. Hukumnya disebut idhar syafawi, yaitu membaca mim jelas pada bibir. Yajrimannakum sana'anu qaumin ala qaumin, min tanwin kasrah bertemu dengan ain hukumnya adalah idhar halqi, dibaca dengan jelas qaumin ala Allah. Ini ada mad bertemu dengan hamzah berpisah kalimah, maka hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Huwa aqrabu, ada qaf juga sukun di tengah kalimat disebut dengan qalqalah, memantul. Aqrabu littaqwa. Wattaqullaha, lafaz Allah yang sebelumnya adalah doma, dia dibaca dengan tabhim, dibaca o tebal. Wattaqullaha innallaha khabirum bima. Khabirum, tanwin doma bertemu dengan ba, hukumnya adalah iklab, yaitu menggantikan n kepada m disertai dengan gunnah dan ikhfa, itulah iklab. Khabirum bima ta'amalun, ini merupakan mad arid lisukun, dikarenakan ada mad bertemu dengan huruf arid lisukun,
yaitu huruf yang baru mati karena waqaf, yaitu huruf nun. Ta'amalun, panjangnya 2 sampai 6 harakat. Itulah diantaranya hukum bacaan dan sekilas tentang makharijul huruf dan sifat-sifat hurufnya. Selanjutnya kita akan mempelajari isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat ke-8 ini, yaitu tentang kejujuran. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Jadilah kalian itu sebagai orang-orang yang menegakkan keadilan karena Allah ketika kalian menjadi saksi dengan adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, dan janganlah kebencian terhadap sekelompok kaum menjadikan kamu, membuat kamu, membawakan kepada kamu terhadap perbuatan yang tidak adil yang dilakukan oleh kalian. Ya'dilu, berbuat adillah kalian. Huwa, yang mana adil itu adalah aqrabul littaqwa, lebih mendekatkan kepada takwa. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'amalun, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha teliti dan yang maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Di dalam ayat ini dijelaskan inti kandungan dari 2 ayat ini adalah 2 perkara. Yang pertama yaitu mengagungkan perintah Allah. Apa itu perintah Allah? Adalah berbuat keadilan. Yang kedua adalah sebagai saksi dengan adil. Ini yang kedua merupakan belas kasihan terhadap sesama makhluk, yaitu menjadi seorang saksi yang jujur. Jangan berdusta apa adanya, jangan sampai kebencian kita kepada sekelompok kaum menyebabkan kita berbuat ketidakadilan. Itulah yang dilarang. Makanya tetap keadilan harus ditegakkan walaupun kepada musuh kita. Walaupun musuh kita itu berbuat buruk kepada kita, maka jangan sampai menambah kebencian dalam hati sehingga kita melampaui batas keadilan. Maka di sini diajarkan dan diperintahkan kita untuk berbuat adil, yang mana perintah berbuat adil itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berbuat adil kepada sesama makhluk itu merupakan tanda belas kasihan terhadap mereka. Itulah diantaranya isi kandungan daripada ayat 8 dari surat Al-Maidah ini. Maka kesimpulannya dari pembelajaran kali ini bahwasannya yang pertama, kita harus mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbuat adil, yaitu berbuat adil dengan mengatakan secara jujur. Yang kedua adalah menumbuhkan belas kasihan kepada sesama makhluk dengan mengerjakan keadilan, dengan berkata jujur, tidak berkata dusta. Mengapa? Dikarenakan menjadi saksi dan berkata yang jujur itu adalah hal yang gaib bagi orang lain yang menginginkan kebenaran persaksian kita, sedangkan Allah zat yang maha mengetahui terhadap apa yang kita kerjakan. Maka apapun yang kita ketahui, Allah maha mengetahuinya. Oleh sebab itulah di sini ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mendorong dia untuk berkata jujur, sehingga muncullah rasa belas kasihannya terhadap sesama makhluk untuk berkata jujur sehingga keadilan dapat ditegakkan. Itulah yang dapat kita pelajari dalam pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.